Amin. Ya, shalom, Ibu Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik Ibu Bapak yang ada di tempat ini dan juga Ibu Bapak yang ada di tempatnya masing-masing, ya, dengan virtual, secara virtual. Tadi kita sama-sama memuji Tuhan, dan pujian itu merupakan satu komitmen yang kita ikrarkan di hadapan. Kalau ku hidup bagimu. Ini satu pernyataan. Karena aku hidup bagimu, maka hatiku tetap menyembah Tuhan. Amin. Itu sebagai konsekuensi dari pernyataan kita. Kalau kita mau menggunakan hidup ini bagi Tuhan, konsekuensinya apa? Hidup kita, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Syair yang kedua, kalau ku hidup bagimu, maka mataku tetap tertuju padamu. Ya, nah, Ibu Bapak saudara terkasih, pujian yang tadi kita naikkan itu merupakan satu bentuk pernyataan ungkapan kita mau bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu sendiri apa sih? Tanggung jawab itu adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kita berani mengambil segala resiko dan konsekuensinya. Tadi kita sudah menyatakan itu kepada Tuhan melalui pujian, ya. Kalau ku hidup bagimu. Bukan untuk yang lain. Dari sebab itu syair yang terakhir katakan, dunia tak bisa menjauhkan aku dari kasih Tuhan. Itu kan tadi kita nyatakan. Dunia tidak bisa menarik kita lagi. Kenapa? Karena kita tidak tertarik oleh dunia. Kita sudah berkomitmen untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hidup ini. Jadi kalau demikian, kita menyadari bahwa tanggung jawab, karena petang hari ini kita merenungkan satu tema berjudul bertanggung jawab. Siapa sih yang bertanggung jawab? Anak-anak kecil, ada 4 anak kecil di tempat ini pun, mereka pun sebetulnya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab, ya. Yang masih lajang belum menikah juga punya tanggung jawab. Jadi sebetulnya Ibu Bapak saudara terkasih dan anak-anak terkasih yang ada tempat ini, kita semua yang hidup punya tanggung jawab. Memang berbeda levelnya, berbeda kadarnya. Yang belum menikah tanggung jawabnya sebagai anak, ya, sebagai pelajar, sebagai pekerja, itu tanggung jawab. Lalu yang sudah menikah tapi belum punya anak, nah, tanggung jawabnya suami bertanggung jawab terhadap istri, relasinya, istri bertanggung jawab pada suami. Tapi kalau setelah dikarunia anak, tanggung jawabnya bertambah. Tanggung jawab orang tua. Nah, Ibu Bapak saudara terkasih, tanggung jawab itu betul-betul harus kita jalani. Sebab kita berelasi dan melakukan seluruh aktivitas. Dan semuanya itu harus bertanggung jawab. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Puji juga kepada Tuhan. Seringkali orang ingin lepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena mereka berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Itu banyak, itu hal yang terjadi demikian. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan lihat bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan hidup ini. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Ya. Makin tinggi jabatan, makin besar tanggung jawab. Banyak orang ingin dapat jabatan tinggi tapi tanggung jawabnya tidak mau. Wah, kan jadi aneh ya. Pemimpin-pemimpin yang aneh. Mereka berambisi, berlomba untuk mencapai satu posisi,
tapi tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Ini menjadi satu masalah tersendiri di belakang hari. Oleh sebab itu, kita mau renungkan ya, apa nasihat daripada Rasul Paulus khususnya bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kita akan lihat yang bagian pertama di slide saya, bertanggung jawab atas anugerahnya. Kita harus bertanggung jawab atas anugerah. Apa yang dianugerahkan sang sumber pemberi hidup, sang sumber kehidupan, yaitu hidup kita sendiri. Kita ini harus bertanggung jawab sama hidup kita loh. Kita harus bertanggung jawab dengan kesehatan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan kerohanian kita. Jadi bertanggung jawab atas jasmani kita, atas hal-hal yang bersifat rohani. Sehingga kita sadar akan tanggung jawab dan terbiasa hidup secara bertanggung jawab. Wah, saya yakin kalau kita bisa hidup dengan penuh tanggung jawab, hidup ini betul-betul memancarkan dan memberikan dampak yang sangat positif, yang sangat baik. Sebab kita juga sebel ya kalau ketemu tuh orang itu dikasih tanggung jawab tapi nggak bisa bertanggung jawab. Waduh, rasanya kurang senang ya, kurang menyenangkan ya. Itulah ciri-ciri kehidupan jika hidup tanpa bertanggung jawab. Mari kita membangun satu kepribadian yang betul-betul dapat bertanggung jawab. Mungkin tidak banyak hal yang kita lakukan, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Puji juga kepada Tuhan. Kita bertanggung jawab atas anugerah. Jadi kita beroleh anugerah, maka kita harus mempertanggungjawab. Memperoleh satu posisi, maka kita harus bertanggung jawab. Kita beroleh sebagai status lajang, status sudah berkeluarga, kita harus syukuri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, kita akan lihat ya di gambar pembuka Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kolose 3 ayat 1 dan ayat yang kedua berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, melalui kedua ayat ini kita bisa mengambil apa maksud pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Karena itu, akibat karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, siapa yang dibangkitkan bersama dengan Kristus? Pribadi-pribadi yang dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah pribadi-pribadi yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Jelas batasannya ya. Mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting, Ibu Bapak Saudara terkasih. Nah, Rasul Paulus dia katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. Jadi orang, anak-anak Tuhan, itu punya satu arah tujuan. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi pikiran kita tuh tertuju kepada Kristus. Seperti persis yang tadi kita nyanyikan. Kalau ku hidup bagimu. Bagaimana caranya? Hatiku tetap menyembahmu. Nah ya, hatinya tuh tetap tertuju kepada yang disembah. Yaitu Tuhan yang disembah. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Apa? Pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kedua ya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Itulah Ibu Bapak Saudara terkasih, untuk kita dapat bertanggung jawab menikmati anugerah yang Tuhan berikan. Saya tuliskan di sana, hidup dan mati dalam kuasanya. Tadi kita nyanyikan, kalau ku hidup bagimu. Ketahuilah, kalau ku mati, aku juga tetap milikmu. Nah, ini luar biasa. Ini betul-betul pemahaman yang harus kita pahami. Ketika kita memahami hal ini, maka kita dapat tahu kita hidup ini mengapa dan untuk apa. Banyak orang hidup, menjalani hidup dengan kesehariannya, akhirnya bete sendiri, bingung sendiri. Maka dia sangat depresi dengan hidupnya. Aku hidup ini mau apa ya, bagaimana ya? Mengapa terjadi pertanyaan hal yang demikian? Karena orang itu tidak menyadari kenapa dia hidup dan kemana tujuan hidupnya. Sedangkan hidup dan mati dalam kuasanya. Coba kita lihat di dalam Kolose 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Rasul Paulus mengingatkan identitas hidup lama kita. Yaitu kamu telah mati. Mati karena dosa. Mati hidup di dalam kesalahan dan keberdosaan yang terikat, mengikat kita dan mengupahi atau mempahalai kita maut. Karena kita tahu, upah dosa adalah maut. Kebinasaan kekal. Nah, itulah sesungguhnya kehidupan kita sebelum kita lahir baru di dalam Kristus. Sebelum kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah sesungguhnya kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau gitu, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Amin. Karena kita hidup. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita pun sudah hidup. Tapi kita hidup dalam kuasa dosa. Keterikatan dosa. Yang upahnya, yang akhirnya meraih maut. Kebinasaan kekal. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, kita dibangkitkan kembali. Sehingga di dalam Kolose 3 ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati. Dan hidupmu yang sekarang lahir baru di dalam Kristus, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inilah kehidupan kita yang baru. Kita mengucap syukur. Kita ini hidup di dalam lindungan Tuhan. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Sesuatu yang tersembunyi di dalam Kristus. Ya, Ibu Gembala, dia suka coklat Silver Queen. Silver Queen itu kelihatannya dari luar coklatnya. Tetapi setelah Silver Queen itu dimut, dimakan coklat silver, baru di dalamnya terasa ada kacang mede ya. Yang agak keras itu, kacang mede. Baru terlihat setelah coklatnya tidak ada. Sebelum dimakan, ya kelihatannya cuma coklat. Kenapa? Karena kacang mede itu terbungkus, tersembunyi oleh coklat. Nah, itulah gambaran kehidupan yang Rasul Paulus ingin pesankan kepada kita sebagai ciptaan baru. Hidup kita dalam anugerahnya itu kita tuh dibungkus oleh kasih karunia Kristus Yesus. Amin. Ini harus kita paham. Kalau demikian, tekanan, masalah, problem yang kita hadapi itu kita alami dan Kristus terlebih dahulu mengalaminya. Yesus turut merasakan penderitaan kita sebagai umat miliknya. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 14 ayat yang ke-9, klik ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Supaya apa? Ia menjadi
Tuhan. Ia menjadi yang utama. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik untuk orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Wow, luar biasa. Yesus Kristus mati dan bangkit di kayu salib itu tujuannya supaya ia, Tuhan itu menjadi Tuhan. Yesus Kristus menjadi Tuhan. Menjadi pusat perhatian kita. Menjadi pusat hidup kita. Mengapa? Karena dialah yang memberikan anugerah kehidupan. Seringkali kita berpikir, kenapa kita ada di bumi ini? Dari mana kita ada di bumi ini? Kenapa kita ini jadi laki? Kenapa ada juga yang jadi perempuan? Sebetulnya, keberadaan kita saat ini ada dalam rancangan besar Allah Sang Sumber Kehidupan. Orang bisa berpikir, saya ada karena ada papa mama. Tahu nggak anak-anak, papa mama nggak bisa menentukan kamu laki atau perempuan. Betul nggak papa mama? Nggak bisa menentukan mau laki mau perempuan, nggak bisa. Ada orang yang saking pengennya punya anak laki-laki, perempuan lagi, akhirnya perempuan terus. Itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan pasangan suami istri untuk menentukan kehidupan keturunannya. Di sanalah kita bisa melihat, kalau bukan anugerah Tuhan tidak mungkin. Jadi kalau kita ada sebagaimana kita ada, sebetulnya sepenuhnya itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah yang lebih dalam lagi, Dia mati di kayu salib, membebaskan kita dari belenggu dosa, agar kita hidup terselubung di dalam kasih Allah. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang-orang percaya tuh harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini harus. Tidak bisa ada alasan lain. Kenapa menjadi keharusan? Karena kita memahami. Karena kita menyadari. Di mana kita saat ini merenungkan bersama makna kehidupan seseorang di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ucuk-ucuk dari surga loh. Yesus itu datang. Dia tuh penguasa kerajaan surga. Tapi mau datang ke dalam dunia, lahirnya juga di kandang. Untuk satu tujuan. Ketika Yesus mulai pelayanannya, dia berbicara tentang pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Berita tentang kerajaan Allah itu belum terdengar dan tidak akan pernah didengar jika Yesus tidak berbicara tentang kerajaan surga. Manusia tidak tahu ada surga. Tetapi kita jadi tahu karena kita mendengar berita tentang Injil Kristus. Puji Tuhan. Kita lanjut di dalam slide berikutnya. Bertanggung jawab kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah. Ya. Kita jadi tahu kalau kita beroleh anugerah, kita harus bertanggung jawab atas anugerah, atas pembelian, atas kasih karunia. Kepada siapa kita bertanggung jawab? Kepada Dia, Sang Pemberi anugerah. Ya, seperti anak-anak kalau diajak, kamu bilang terima kasih. Kalau dikasih itu bilang terima kasih. Lalu anak ini mulai paham, harus berterima kasih kepada yang memberi. Nah, kita pun sekarang renungkan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kita cuma batasnya bertanggung jawab kepada manusia, manusia itu mudah sekali dibohongi, mudah sekali dikelabui. Kita bikin laporan keuangan, mudah sekali direkayasa. Kalau tujuan tanggung jawabnya hanya pada manusia. Tetapi baik, kita akan merenungkan bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, Kolose 3 ayatnya yang ke-25.
Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Di dalam ayat ini kita bisa tahu kepada siapakah kita harus bertanggung jawab. Betul kan ya? Di dalam ayat ini ya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Di dalam ayat ini kita bisa tahu, oh, kalau demikian Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada umat orang-orang Kolose bertanggung jawab kepada Tuhan. Akui kesalahan di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia kita bisa merekayasa kesalahan kita. Di hadapan manusia kita bisa lempar batu sembunyi tangan. Kita dapat melempar tanggung jawab. Kita dapat menyalahkan orang lain. Karena sebetulnya ada kesalahan yang harus kita pikul, tapi kita tidak mau pikul. Di hadapan manusia kita bisa berbuat demikian, Ibu Bapak Saudara. Tetapi lain halnya di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tuhan menilik dan menuntut tanggung jawab. Kenapa Tuhan menuntut tanggung jawab? Karena Dia sudah memberi tanggung jawab. Karena Dia sudah memberi anugerah. Karena Dia sudah memberi hidup. Puji Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Saya yakin pengarang lagu ini betul-betul mengenal siapa pribadinya, siapa dirinya, dan siapa Tuhannya. Maka dia mengerti betul kalimat-kalimat yang disampaikan dalam syair yang dia cipta. Kalau ku hidup bagimu. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Mengapa bisa demikian? Mengapa Rasul Paulus bisa katakan? Karena dia mengenal siapa dirinya dan siapa penebusnya, siapa juru selamat. Pentingnya kita bersekutu dengan firman Tuhan agar apa? Kita makin memahami siapa kita, siapa Tuhan. Di mana kita, di mana Tuhan. Bagaimana kita, bagaimana Tuhan. Makin kita mengenal anugerahnya, makin kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, makin kita merasa kecil. Tetapi makin kita mengakui dan kagum Dia yang semakin besar. Nah, pemahaman ini, maka jangan heran kalau ada orang yang rasa dirinya paling hebat, paling besar, paling berkuasa, paling berpengaruh. Itu karena orang itu tidak mengenal siapa sesungguhnya dirinya dan siapa sesungguhnya Tuhan. Ingat, hidup ini harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tuliskan sana, Tuhan yang berdaulat untuk menghukum dan Tuhan berdaulat untuk memberi pahala. Puji syukur kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-24. Kolose 3 ayatnya yang ke-24. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-24 ini Paulus mengingatkan bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensi penghukuman, ada konsekuensi menerima pahala. Kalau kita melakukan seluruh kegiatan aktivitas kita, dari anak-anak, dari remaja, pemuda, pemudi, hidup dalam nikah, menjadi orang tua, apapun aktivitas kita, kalau kita betul-betul bertanggung jawab dengan hidup ini, maka akhirnya kita akan menuai mendapat pahala. Tetapi jika kita selama menjalankan hidup dalam hidup ini tidak bertanggung jawab, maka kita akan mendapat penghukuman. Dan keyakinan kita,
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi jelas, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Relasi antara Tuhan dan hamba. Tetapi kita yakin, mungkin kita bertanggung jawab dalam hidup kita sebagai terang, sebagai anak Allah. Maka kita akan mendapat upah, mendapat pahala, mendapat mahkota. Di dalam Kolose 3 ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, apabila Kristus menjadi pusat hidup kita, menyatakan diri kelak. Kita yakin bahwa Kristus akan menyatakan diri? Yakin nggak? Yakin. Karena sekali waktu setiap manusia tuh harus meninggalkan dunia ini. Nggak bisa tidak. Mau sembunyi di kolong, di bunker, dimanapun nggak bisa. Sekali waktu manusia harus menjumpai Sang Pemberi kehidupan itu dan harus mempertanggungjawabkannya. Maka Paulus katakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow, ini upahnya. Karena kita yakin ya, sekali waktu kelak kita akan berjumpa dengan Dia yang menjemput kita. Makanya ketika seseorang meninggal dunia, kenapa orang itu bisa meninggal dunia? Kenapa nggak bisa tambah 1 jam lagi, 1 hari lagi? Kalau boleh sebulan lagi, kenapa nggak bisa? Karena sebetulnya yang berkuasa berdaulat atas hidup dan mati seseorang sepenuhnya dalam kuasa Allah, dalam kuasa Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab kepada Tuhan selama hidupnya, ketika dia mengakhiri perjalanan hidupnya di dalam dunia ini, dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang menyatakan kemuliaannya. Ini hal yang penting, yang harus kita sadari, yang harus kita pahami. Puji syukur pada Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup ini semangat, hidup ini penuh sukacita, hidup ini penuh pengharapan. Kenapa ya banyak orang yang hidupnya seolah-olah berputus asa, rasanya tidak ada pengharapan? Mengapa? Karena memang tidak punya harapan. Tetapi kalau hidup kita bagi Tuhan, hati kita tetap menyembah Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita akan jalani hari-hari hidup kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Bagian yang terakhir, menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan, menjadi pribadi berkarakter, berkepribadian, ya. Membangun karakter itu tidak bisa seperti membalikan tangan, tidak bisa, tidak semudah itu. Kepribadian ini harus dibangun. Setiap orang sadar atau tidak, orang tua khususnya harus memperhatikan bagaimana membangun kepribadian anak-anak ini. Banyak orang tua lebih cenderung memperlengkapi anak dengan ilmu pengetahuan, dengan kepandaian. Sekolah ini, sekolah itu, les ini, les itu, prestasi yang wow luar biasa, tapi tidak terbangun kepribadiannya. Banyak sekali hal ini terjadi, dan itu akan mendukacitakan hati orang tua. Lihat aja nanti, tunggu waktunya. Anaknya pintar luar biasa, tapi tidak bisa berelasi, tidak terbangun kepribadiannya. Lalu orang tua mulai, halus dada ya, ketika anaknya mulai remaja. Kenapa ya? Dulu anak ini nurut, sekarang anak ini bandel, memberontak, membangkang orang tua. Nah itu, baru usia remaja timbul masalah besar demikian. Mengapa? Karena kepribadian anak tidak dibangun dengan baik.
Nah, kita akan masuk ya. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ini ciri-cirinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini tanggung jawab. Apapun juga yang kita perbuat, melalui perbuatan dan perkataan, perbuatlah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Ini perlu membangun hal ini, sehingga kalau kita berstatus sebagai anak, dimanapun kita berada, di luar pengawasan orang tua, tetap anak itu berperilaku baik. Karena apa? Dia sadar, aku harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang matanya ada di mana-mana. Berstatus sebagai pekerja, dia bekerja dengan baik, ada bos atau tidak, ada pengawas atau tidak, tetap eksis, konsisten bekerja dengan baik. Kenapa? Karena dia harus berbuat sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nah, inilah bertanggung jawab di dalam Kristus. Bertanggung jawab dari pribadi-pribadi yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Ini hidup yang bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, dengan segenap hati, kita berani memikul seluruh konsekuensi atas apa yang kita lakukan. Itu tanda orang bertanggung jawab. Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, segala sesuatu yang kamu lakukan, mulai dari apa? Perkataan atau perbuatan. Yang kita lakukan itu bukan hanya aktivitas hasil kerja kita, tetapi kadang-kadang perkataan-perkataan kita ini loh, itu pun harus dikalimatkan, disampaikan dengan kata-kata yang memberkati, bukan menyakiti. Jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, mulai dari perkataan. Sebelum berkata, pikir dulu, ya. Jangan sampai kita ngomong dulu, pikir belakangan. Itu banyak orang yang tidak mampu mengendalikan emosi, terjadi demikian. Dia ngomong dulu, baru mikir belakangan. Nah, itu ya. Jadi kita membangun kepribadian mulai dengan pikiran kita yang tertuju seperti nyanyian. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah Tuhan. Nah, ini rohani kita tetap menyembah, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka pikiran kita ini akan cemerlang, pikiran kita ini akan berhikmat. Coba kita praktekkan ya, di dalam hari-hari kita mengawali setiap hari. Coba hadapi firman Tuhan, renungkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dasarnya firman Tuhan, maka engkau akan mendapat hikmat, maka engkau akan mendapat pencerahan, maka engkau akan mendapat ketenangan, maka engkau dapat berkata dan berbuat, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini penting. Hari-hari ini jangan sampai salah mengambil keputusan, jangan sampai salah berkata-kata, jangan sampai salah bertindak. Segala kesalahan itu punya konsekuensi yang harus kita pikul di masa depan. Ini cara hidup kita bertanggung jawab kepada Dia. Jalani hidup dengan penuh ucapan syukur ya, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur.
Jadi tanggung jawab, anugerah yang Tuhan berikan, hidup yang Tuhan berikan, bukan menjadi beban. Banyak orang ketika terhimpit menghadapi pergumulan, dia rasanya hidup ini sudah gak guna. Pikirannya mau bunuh diri aja. Kenapa sih sampai berpikir begitu? Karena dia sudah tidak menghargai lagi hidup itu sebagai anugerah. Hidup ini menyesakan, hidup ini menyulitkan. Apalagi kalau sudah berkeluarga, aduh, enak gitu mah, gua nggak usah kawin deh. Ibu bapak, bersyukurlah jika kita bisa berumah tangga. Bersyukur jika kita bisa berstatus sebagai suami, sebagai istri. Bersyukur jika kita berstatus sebagai orang tua, artinya punya anak-anak. Bersyukurlah, amin. Syukuri segala sisi kehidupan kita, karena apa yang Tuhan anugerahkan itu baik buat kita. Tinggal caranya bagaimana? Nah, lakukanlah hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang paling terakhir, seluruh aktivitas yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Itulah gaya hidup pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Nah, ini coach yang terakhir. Ya, seluruh aktivitas kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pekerja, kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita berani dan tidak ragu-ragu mengandalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita bekerja ya untuk popularitas kita, untuk prestasi kita, untuk pengakuan kita, ya pek wae maneh aduk-adukan dengan kekuatan sendiri. Akhirnya depresi. Akhirnya, sebab Tuhan tuh ingin setiap pribadi menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat, memuliakan Allah. Itu hati Bapa itu maunya seperti begitu. Mari kita beraktivitas, jalani hari-hari kita. Walaupun harus pikul tanggung jawab, libatkan Tuhan di dalamnya. Maka kita dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, biarlah renungan ini memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini. Tuhan memberkati kami, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup, firman-Mu tetap berbicara bagi kami semua yang dapat sini, dan juga bagi ibu bapak saudara terkasih yang ada di rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Sebentar kita mau berdoa buat persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati hamba-Nya yang menyampaikan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan di hadapan Engkau. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk yang bertugas silakan. Ya. Pengumuman persembahan online dan onsite. Untuk persembahan dan perpuluhan mulai dari 2 bulan yang lalu kita udah ada online dan onsite. Yang online boleh ditransfer ke rekening atas nama Yusak Setiawan dengan nomor rekening 1570330843. Ya. Pengumuman Sunday service untuk ibadah online Bapak Ibu dilaksanakan setiap hari Minggu di link Zoom yang hari ini Bapak Ibu masuki
setiap jam 4 sore. Untuk worship night kita adakan setiap hari Rabu jam 7 malam dengan link Zoom yang sama dengan ibadah hari ini. Dan setiap hari Sabtu kita ada JCC Kids mulai jam 3 sore di link Zoom yang sama dengan ibadah hari ini. Dan recording ibadah dapat disaksikan dalam channel YouTube Jerusalem Community Church. Pengumuman yang terakhir hari ini, Bapak Gembala dan keluarga sedang melayani pemberitaan firman Tuhan di GBI Nehemia Cianjur. Jemaat mohon dukungan dalam doanya. Sekian, saya kembalikan ke Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada petang hari ini. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempurnaan kasih setia Tuhan di dalam menyertai, memelihara kami orang-orang percaya. Hari-hari dapat kami lalui dan kami tetap kasih setiamu menyertai kami dari sekarang sampai hari-hari ke depan. Tuhan, mungkin pada petang hari ini ada di antara saudara-saudara kami baik yang di tempat ataupun yang di rumahnya masing-masing dalam menghadapi berbagai macam pergumulan, baik pergumulan secara ekonomi, pergumulan masalah kesehatan, pergumulan masalah rumah tangga, pergumulan masalah pekerjaan, pergaulan, dan juga pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba serahkan setiap pribadi. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi kami masing-masing, untuk mendatangkan pertolongan bagi kami, untuk mendatangkan kesembuhan bagi kami, untuk mendatangkan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Gembala dalam pelayanannya. Tuhan sertai, urapi, berkati, pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga saat ini bersati berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam gangguan kesehatan. Tuhan melawat mereka, menjamah, menyembuhkan mereka. Kami juga bersati berdoa bagi negara dan bangsa. Kami serahkan bangsa Indonesia, bangsa yang sangat Tuhan perhatikan dan kasihi. Nyatakan kuasa kasih-Mu, jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Sebab kami percaya kehendak Tuhan itu sempurna, mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Akhirnya, sebentar kami akan berpisah. Namun sebelum kami berpisah dan akhiri Zoom ini, kami ingin memperoleh kasih karunia dari Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu, Bapak, Saudara terkasih, kita sama-sama tandahkan tangan. Kita siapkan diri dan hati untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dimanapun berada dan juga ada di tempat ini, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, sebab Dialah sumber segala sesuatu. Dialah pencipta, pengendali, penentu segala sesuatu. Terimalah cita kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang membebaskan engkau dari maut dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, jalanilah hari-harimu ke depan bersama dengan urapan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, menolong, memelihara Ibu, Bapak, Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu, terimalah dan bawalah serta segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya
untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji syukur, ibadah selesai. Tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.